Tahun 2031, manusia pertama menginjakan kaki di permukaan merah Mars. Mereka menempuh perjalanan yang lama selama 172 hari. Perjalanan itu berat, ada banyak masalah teknis, terdapat juga rintangan fisiologis. Astronot harus ngirim banyak peralatan dan sistem penghasil energi serta penunjang kehidupan ke planet merah. Orang yang menjalankan misi ini harus tahu cara mengatasi atmosfer bertekanan rendah dan badai pasir besar. Gimana caranya selamat di permukaan Mars dan cara pulang ke bumi setelah pekerjaan mereka selesai. Cerita itu memang seperti fiksi ilmiah, tapi nggak lama lagi bakal jadi kenyataan. Kerennya bukan hanya Mars. Setelah menjelajahi Mars, kita mungkin punya target yang lebih ambisius dan inilah beberapa di antaranya. Planet berikutnya yang bakal dikunjungi mungkin Venus, tapi bakalan susah banget. Venus disebut bintang fajar atau bintang senja. Soalnya planet ini bersinar terang banget di langit bumi sampai jadi yang pertama muncul setelah sunset dan yang terakhir hilang setelah sunrise. Sayangnya Venus nggak ramah banget untuk dijelajahi manusia. Tekanan atmosfernya sekitar 92 kali lebih besar dari tekanan di bumi dan suhu permukaannya rata-rata 454 derajat Celcius. Teknologi modern nggak bisa bikin infrastruktur yang membuat manusia bertahan di Venus lebih dari beberapa menit. Tapi kenapa kita tetap pengen ke Venus? Ini menariknya. Pada ketinggian 48-64 km di atas permukaan Venus, ada kondisi yang paling mirip bumi di tata surya. Tekanan di sana hampir sama seperti di gunung yang ada di bumi, dan suhunya antara 21-29 derajat Celcius. Kalau atmosfer planet ini terdiri dari oksigen dan gas yang nggak beracun, kita bisa hidup di sana tanpa alat bantu. Atau kita bisa pergi ke Phobos dan Deimos, satelit Mars. Kita nggak pernah mendarat di permukaan satelit planet lain, jadi itu yang pertama, jarak Phobos dari permukaan Mars cuma 5.950 km. Kurang dari sehari pun udah sampai. Bongkahan batu berbentuk kentang ini agak kecil, diameternya cuma 21 km. Makanya gravitasi di sana lemah. Deimos sedikit lebih jauh dari Mars, sekitar 24.140 km. Tapi satelit mini ini bahkan lebih kecil dari Phobos. Diameternya cuma 11 km lebih sedikit, jadi mendarat di satelit ini bakal kayak mendarat di asteroid. Tantangan terbesar astronot adalah meninggalkan permukaan Mars. Mereka bakal butuh banyak bahan bakar, jadi kemungkinan besar perjalanan pertama ke Phobos dan Deimos diluncurkan dari stasiun luar angkasa yang mengorbit Mars. Kita bahkan bisa bikin target yang lebih ambisius dengan pergi ke Jupiter dan satelitnya. Jarak antara raksasa gas ini dan bumi kira-kira 587 sampai 965 juta kilometer. Jarak ini bisa berubah-ubah karena planet mengikuti orbit elips mengelilingi matahari, makin dekat lalu menjauh. Jarak terdekatnya terjadi setiap 13 bulan. Kalau kita memulai perjalanan panjang itu dalam periode ini, tetap aja butuh 2 tahun untuk sampai ke Jupiter. Karena Jupiter sebagian besar adalah gas, kita nggak bisa menjelajahi permukaannya. Mungkin kita bisa terbang mengelilingi planet terbesar di tata surya ini dan bahkan menyelami atmosfernya, tapi objek eksplorasi yang jauh lebih menarik adalah satelit Jupiter. Misalnya Europa, satelit alami ini memiliki kerak es air. Ketebalannya sekitar 16-24 km. Di bawah kerak es ini mungkin ada air dalam bentuk cair. Inti satelit ini mungkin terdiri dari logam cair di dalam cangkang berbatu. Atmosfernya yang super tipis mengandung sedikit oksigen, dan kalau ngelihat semua ini, tempat ini bakal cocok untuk dijelajahi manusia. Sayangnya, suhu maksimal di sini cuma minus 151 derajat Celcius. Kita juga bisa menjelajahi satelit Jupiter yang lain. Ganymede, satelit es ini punya atmosfer yang tipis banget dan mengandung oksigen. Atau kita juga bisa ke Callisto, satelit terbesar kedua di antara satelit Jupiter. Ketebalan kerak esnya sekitar 200 km dan suhu di sana juga dingin banget, sekitar minus 140 derajat Celcius.
Kita juga bisa melakukan ekspedisi ke Saturnus dan satelitnya, misalnya Titan atau Rhea. Jarak raksasa gas ini 2 kalinya jarak bumi ke Jupiter. Artinya astronot bakal butuh lebih dari 3 tahun untuk sampai ke planet ini. Tapi kalau pesawatnya diluncurkan dari stasiun luar angkasa di Mars, waktu tempuhnya berkurang sekitar 25 sampai 50%. Tapi kalau mulainya dari bumi pun, dengan teknologi canggih, misalnya propulsi termal nuklir, perjalanan ke Saturnus cuma memakan waktu setahun atau bahkan kurang. Saturnus nggak bisa langsung dieksplor, jadi peneliti mungkin bakal mulai meneliti satelit terbesar Saturnus, Titan. Titan juga satelit terbesar kedua di tata surya. Satelit alami ini punya atmosfer yang sebagian besarnya adalah nitrogen. Tekanan di permukaannya 2 kali lebih besar dari tekanan di bumi. Di Titan ada angin dan hujan, juga danau dan sungai, tapi berupa etana dan metana cair, bukan air. Sebenarnya itu bagus, kita jadi punya banyak sumber daya untuk memproduksi bahan bakar dan energi. Rhea adalah satelit terbesar kedua Saturnus. Sebagian besar kandungannya adalah es air, atmosfernya super tipis, tapi mengandung sedikit oksigen. Sebenarnya semua satelit terbesar Saturnus cuma punya satu halangan besar, suhunya yang super dingin. Untungnya ada banyak sumber daya untuk memproduksi energi dan unsur penunjang kehidupan lainnya. Dan prosesnya bakal jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada di Mars. Tapi gimana kalau kita bisa mengeksplor eksoplanet? Planet-planet ini berada di luar tata surya. Kalau kita berhasil sejauh itu dari bumi, mungkin kita bisa nemu dunia yang berpotensi layak huni. Mungkin Proxima Centauri b itu eksoplanet yang paling dekat dengan bumi. Baru-baru ini, astronom mengungkap kalau dunia ini ternyata mirip banget sama bumi lebih dari perkiraan mereka. Ukurannya cuma 17% lebih besar dari bumi, planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih kecil dari matahari. Proxima Centauri b ada di tengah zona layak huni bintang ini, artinya mungkin ada air dalam bentuk cair dan kehidupan di planet ini. Kelihatannya eksoplanet ini mengalami penguncian pasang surut dengan bintang induknya, berarti salah satu sisinya selalu menghadap bintang itu dan sisi yang lain selalu gelap. Saintis belum tahu apakah planet ini punya atmosfer. Jarak orbit planet ini ke bintangnya terlalu dekat, jadi radiasi dari bintangnya bisa menarik udara di planet ini. Kalau gitu Proxima Centauri b mungkin nggak punya air dalam bentuk cair di permukaannya. Butuh waktu jauh lebih lama untuk sampai di Gliese 832c yang mungkin layak huni. Jarak eksoplanet ini 16 tahun cahaya dari bumi. Kalau dari skema kosmis sih deket. Ukuran Gliese 832c ini 5 kali lebih besar dari bumi dan jarak orbit ke bintang induknya deket banget. Makanya setahun di planet ini cuma 36 hari, tapi karena bintang induknya adalah katai merah, jadinya jauh lebih dingin dan lebih redup daripada matahari. Jadi, cahaya dan panas yang didapat Gliese 832c sama banyaknya seperti planet kita. Tapi belum jelas apakah planet ini mirip dengan bumi. Mungkin atmosfernya jauh lebih tebal sehingga menciptakan runaway greenhouse effect. Fenomena ini terjadi saat planet ini menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya daripada yang bisa dilepaskan ke luar angkasa. Berarti, sayangnya, Gliese 832c kemungkinan besar lebih mirip Venus yang panas daripada bumi yang relatif dingin.